Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Nah, saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang volume bangun ruang. Kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang volume prisma dan volume linas. Sekarang kita lanjutkan tentang volume gabungan bangun ruang. Nah, di sini ada kata gabungan. Nah, berarti digabung. Nah, volume gabungan bangun ruang merupakan jumlah dari volume bangun-bangun pembentuknya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Nah, hitunglah volume bangun ruang gabungan berikut ini. Yang pertama, kita lihat ada berapa bangun ruang? Ya, betul. Di sini ada 2 bangun ruang. Nah, makanya ini saya pisahkan dulu. Ini bangun ruang yang pertama. Nah, ini bangun ruang yang kedua. Nah, kita lihat. Bangun ruang yang pertama, ini bentuknya apa? Ya, betul. Ini bentuknya adalah kubus karena panjang rusuknya semuanya sama. Nah, sekarang bangun ruang yang kedua. Nah, ini bentuknya apa, anak-anak? Ya, betul. Ini bentuknya adalah balok. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Nah, volume yang pertama adalah volume kubus. Masih ingat volume kubus? Nah, rumus volume kubus adalah R pangkat 3 atau R kali R kali R karena kubus panjang rusuknya sama. Nah, ini kok nggak ada angkanya pada rusuknya. Nah, sekarang kita lihat, ini ada tanda ini, ada yang sama pada balok. Nah, ternyata ada yang sama ini. Berarti ini panjangnya adalah juga 13. Nah, ini juga 13. Nah, jadi sekarang rusuk kubus adalah 13 desimeter. Nah, sekarang kita masukkan pada rumusnya. Nah, 13 kali 13 kali 13. Nah, kita hitung hasilnya. Nah, 2197 desimeter kubik. Mengapa desimeter kubik? Karena di sini satuannya desimeter. Nah, 13-nya desimeter. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi ini adalah volume yang pertama. Volume bangun ruang yang pertama, yaitu volume kubus. Sekarang kita lanjutkan volume bangun ruang yang kedua. Nah, ini tadi bentuknya adalah balok. Nah, masih ingat volume balok? Nah, volume balok adalah apa? P kali L kali T. Kita lihat P-nya berapa? Nah, ini P-nya. P-nya 45 desimeter. Nah, L lebarnya berapa? Nah, ini ternyata lebarnya 13 desimeter. Tinggi yang mana ya? Nah, betul, ini adalah tinggi. Tingginya 17 desimeter. Sehingga volume balok 45, panjangnya 45 kali lebarnya 13 kali tingginya 17. Nah, kita kalikan seperti biasa, hasilnya 9.945 desimeter kubik. Nah, volume gabungan tadi merupakan jumlah dari volume bangun-bangun pembentuknya. Berarti volume gabungan sama dengan volume 1 ditambah volume 2. Tadi volume 1 2197, volume yang kedua 9945. Kita jumlahkan. Nah, jadi volume gabungannya adalah 12.142 desimeter kubik. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, perhatikan di sini ada 2 bangun ruang. Nah, ini bangun ruang yang pertama, ini bangun ruang yang kedua. Nah, berarti kita cari satu persatu dulu. Bangun ruang yang pertama, bangun ruang apa? Ya, betul. Ini adalah
bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang yang kedua apa? Ya, betul. Ini adalah 5 segi 4. Sekarang kita hitung ya. Yang pertama. Nah, volume kubus rumusnya adalah R kali R kali R atau R pangkat 3. Nah, di sini ada tandanya sama, berarti ini adalah kubus. Nah, R-nya berapa? 15 cm. 15. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, 15 kali 15 kali 15. Hasilnya 3.375 cm kubik. Nah, sekarang volume yang kedua. Ya, ini adalah 5 segi 4. Masih ingat ya volume 5? Volume 5. Nah, volume 5 sepertiga kali R kali R kali T, karena ini alasnya sama dengan alas kubus, berarti ini 15, ini 15 ya, ini 15, ini juga 15. Nah, sekarang tingginya berapa? Nah, tingginya kan ini. Nah, ini di sini sampai sini 23. Berarti kan karena ini 15, ini kan 15 ya. Berarti tingginya 5, ini adalah 23 dikurangi 15. Nah, jadi ini tingginya 8 cm. Nah, lanjutkan volume 2, volume 5 sepertiga kali luas alas kali tinggi 5. Alasnya bentuknya persegi. Luasnya adalah S kali S. S-nya adalah rusuk kubus. Nah, sehingga ini sepertiga kali S kali S. S-nya 15. S-nya juga 15, tinggi 5, 8 cm. Nah, ini bisa kita coret. Nah, ini jadinya 5. Nah, sekarang kita kalikan, hasilnya adalah 600 cm kubik. Sehingga volume gabungan adalah volume 1 ditambah volume 2, 3.375 cm kubik ditambah 600 cm kubik. Sama dengan 3.975 cm kubik. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Nah, perhatikan di sini ada 2 bangun ruang ya, yaitu tabung dan kerucut. Nah, perhatikan ini tabungnya, ini apanya? Nah, ya betul, ini adalah diameter tabung. Nah, ternyata ini alas kerucut adalah tutupnya tabung, sehingga jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut. Nah, padahal ini adalah apanya? Ya, betul, ini adalah diameter tabung. Nah, sehingga jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut, yaitu diameter dibagi 2. Diameternya ini 14 bagi 2, 7 cm. Kita hitung volumenya. Ini adalah volume bangun ruang yang pertama, ini volume bangun ruang yang kedua. Volume yang pertama adalah volume tabung. Masih ingat rumus volume tabung? Ya betul, T kali R kali R kali T. Nah, ini kita gunakan berapa? Ya betul, kita gunakan 22/7 karena di sini jari-jarinya 7 cm, yaitu kelipatan 7. Sehingga 22/7 kali 7 kali 7 kali 12. Nah, ini tingginya tabung. Nah, sehingga ini bisa kita coret. 7 dengan 7, ini 1, ini 1. Kita kalikan, hasilnya adalah 1848 cm
kubik. Sekarang volume yang kedua, yaitu kerucut. Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu. Di sini tinggi kerucutnya belum ada. Nah, ini padahal ini dari atas sampai bawah itu kan 18 cm. Sedangkan ini sampai sini 12 cm, kan ini sama ya. Sehingga ini tingginya kerucut adalah 18 dikurangi 12. Ini jadi tingginya 6 cm. 12 dikurangi 12. Sekarang kita lanjutkan volume yang kedua, yaitu ada volume kerucut. Rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi kerucut. Nah, alasnya bentuknya lingkaran. Nah, sehingga luas alasnya ini adalah luas lingkaran. Sehingga sepertiga kali pi kali r kali tinggi kerucut. Ini luas alasnya kita ganti dengan luas lingkaran ini. Luas alas. Sehingga sama dengan sepertiga kali 22/7. Ini pi-nya, ini r-nya 7 kali 7 kali 6 tinggi kerucut. Ini bisa kita coret. 1, 6 bisa kita coret dengan 3. Ini 2, ini 1. Kita kalikan, hasilnya adalah 308 cm3. Sehingga volume gabungannya adalah volume 1 ditambah volume 2. 1848 cm3 ditambah 308 cm3 sama dengan 2156 cm3. Kita lanjutkan contoh soal yang terakhir. Nah, berarti kan di sini bangun ruangnya apa ini? Ya, kelihatan ya. Ini adalah tabung. Nah, ini apa? Nah, ini kok seperti bola, tapi hanya tengahnya saja. Jadi ini adalah setengah bola, sehingga bangunnya adalah tabung. Nah, ini yang pertama, dan yang kedua adalah setengah bola. Nah, jari-jari tabung sama dengan jari-jari setengah bola, karena ini diameternya kan sama ya. Ini diameter dari tepi sampai tepi diameter, sehingga jari-jarinya adalah setengahnya. Jari-jari tabung sama dengan jari-jari setengah bola sama dengan D dibagi 2, 20 dibagi 2, 10 cm. Sekarang kita hitung volume yang pertama, yaitu volume tabung. I kali R kali R kali T. Nah, karena di sini ada yang kelipatan 7, walaupun ini tingginya ya, tidak harus jari-jarinya. Yang kelipatan 7, kita pakai pi-nya 22/7. Nah, ini 22/7 kali 10 kali 10 kali 4. Nah, ini bisa kita coret. 14 dengan 7, ini 2. Kita kalikan, hasilnya adalah 4400 cm3. Sekarang volume yang kedua. Nah, volume setengah bola. Ingat kemarin volume bola itu 4/3 kali pi kali r kali r kali r, atau 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Karena ini hanya setengah, berarti kita kalikan dengan setengah. Nah, kita kalikan dengan setengah. Ya, sama dengan setengah kali 4/3 kali 3,14. Mengapa 3,14? Karena ini tidak ada yang kelipatan 7. Artinya tidak ada yang kelipatan 7. Sehingga kita pakai pi-nya 3,14. Nah, ini bisa kita coret. 4 dengan 2. Ini 2. Kita kalikan. Kemudian kita bagi 3. Nah, itu hasilnya 2093,33 cm3. Sehingga volume gabungannya adalah volume 1 tambah volume 2, 4400 ditambah 2093,33 cm3. Hasilnya adalah 6493,33 cm3. Nah, sudah paham ya anak-anak ya? Semoga semuanya dapat memahami materi tentang volume bangun ruang ini. Nah, tetap semangat untuk belajar. Sekian dari Ustazah Asih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.